Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UPIN. Hari ini Kamis 8 Mei tahun 2025. Saya Tuti Perajilun akan melaksanakan video pembelajaran pada SD Negeri 25 Kota Ternate Red 1 LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Setelah itu kita lanjut dengan pembacaan doa. Saudara jangan berjalan ke depan untuk memimpin doa. Sebelumnya berdiri. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq. Kita doakan tadi semoga diijabah atau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita lanjut ketua kelas. Mana ketua kelas? Ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Seluruhnya hadir. Alhamdulillah seluruhnya hadir. Maka kita lanjut dengan lagu. Berdiri Bu, seluruhnya berdiri. Kita cek dulu kelas seluruhnya berdiri. Coba kalian periksa pakaian kalian, jilbab, apakah sudah rapi atau belum. Jadi perhatikan kiri ke kanan, lihat di kelas kalau masih ada sampah yang ada tolong angkat lalu buang ke tempat sampah. Maka kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Tanahku, hidup dan negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Selesai menyanyikan salah satu lagu nasional, maka dilanjut dengan tepuk profil Pancasila. Mulai. Tepuk profil Pancasila. Projek penguatan profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global yang membayang mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
materi pada hari ini, Ibu kasih ingat lagi materi yang kemarin. Materi yang kemarin itu menjelaskan mempercayai hari akhir. Jadi hari akhir itu pasti akan ada. Jadi mempercayai dan meyakini bahwa akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Itu pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk pada pelajaran pada hari ini. Pelajaran pada hari ini. Perhatikan dulu gambar apa ini? Orang yang meninggal. Orang yang sedang membaca surat Yasin. Ada di sini, ada yang meninggal, ada yang membaca surat Yasin. Maka hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa Siti? Kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir itu pasti akan ada. Tadi saya sudah sebut bahwa pasti akan datang. Kejadian itu pasti akan datang. Tapi di sini kita sudah belajar pada hari ini, kita belajar tentang kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir itu dibagi dalam 5. Ada yang tahu yang pertama apa? Yang pertama, kejadian hari akhir. Yaumul Ba'as. Yang kedua. Yang kedua terlatar, yang kedua apa? Yaumul Masal. Yang ketiga, Natal. Nata jawab. Yaumul Hisab. Coba ulang lagi satu, Mika. Yang keempat, Yaumul Mizan. Yang terakhir, yang putra, yang terakhir apa? Yaumul Jaza. Jadi kejadian hari akhir itu dibagi dalam 5 bagian. Jadi 5 bagian ini. 5 bagian tadi kalian sudah sebut tadi bahwa kejadian itu artinya Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as. Jagratul Jannah. Apa artinya Yaumul Ba'as? Hari kebangkitan. Jadi dengar sini, saya kasih jelaskan hari kebangkitan di situ sejak Nabi Adam. Sejak meninggalnya Nabi Adam sampai kita pada hari ini, maka dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yang pertama ini sudah dengar sini. Yang pertama di sini kita belajar tentang Yaumul Ba'as, maka kita sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat apa? Rizky Haruna. Al-Mu'min ayat 16. Coba bunyi surat Al-Mu'min ayat 16, Nata. Summa innakum, disambung dengan yaumul kiamati. Tadi dari surat ini Yaumul Ba'as sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Tadi kalian sudah baca, lanjut.
kedua di sini artinya yaumul masar. Tadi dibangkitkan, sekarang yaumul masar artinya berkumpul di suatu tempat yang luas. Jadi setelah dibangkit dikumpul, toh? Itu yaumul masar, kumpul di tempat itu. Lalu tadi yaumul hisab. Apa itu arti yaumul hisab? Hari perhitungan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, setelah itu apa ini yaumul hisab? Nah, hari perhitungan. Di situ ada hari perhitungan. Lanjut. Masih semangat belajar? Masih. Satu kali lagi, masih semangat belajar? Masih. Ya, masih semangat belajar? Maka kita lanjut yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan artinya hari penimbangan. Ini gambar apa ini? Timbangan. Oh, semua sudah tahu ini gambar apa? Gambar timbangan. Maka di situ yaumul mizan artinya penimbangan. Penimbangan di situ maka timbang amal perbuatan kita yang hidup di dunia. Mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nanti di sini ada baik, ada buruk. Ya? Nanti ditimbang. Kalau baiknya banyak, maka tempatnya. Kalau baiknya banyak, tempatnya di mana? Kalau buruknya banyak, tempatnya. Nah, jadi mudah-mudahan kalian semua yang ada ini banyak-banyak berbuat baiklah supaya kita punya timbang amal perbuatan baik itu lebih banyak di akhirat. Yang kelima, yaumul jaza. Apa arti yaumul jaza? Artinya hari pembalasan. Maka sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan, maka di sini hari pembalasan. Hari pembalasan di situ, saya kasih jelas, hari pembalasan di situ balasan atas perbuatan yang kita buat. Kalau perbuatannya baik, maka tadi saya sampaikan tempatnya adalah di surga. Kalau balasannya buruk, maka tempatnya di mana? Neraka. Jadi sekarang saya sudah jelaskan materi yang ada. Materi yang ada, maka kalian kerjakan yang sudah saya bagi itu. Dong bagi, dong kerjakan, lalu dong baca di depan. Baca ini berapa kemarin? Ini kemarin ini berapa? Iya. Ada yang kemarin siswa. Nah, jadi ibu kasih waktu 10 menit saja. Setelah 10 menit, ketua kelompok dong maju baca dong hasil yang dong kerjakan pada hari ini. Setelah ini kita sudah bagi kelompok, dong. Setelah bagi kelompok, Ustazah bagi lembaran soal. Lembaran soal yang sudah ada di sini Ustazah sudah bagi dalam 4 kelompok. Kelompok di sini nanti Ustazah bagi di sini nanti masing-masing kelompok pilihnya ketua kelompoknya masing-masing. Jadi gunanya ketua kelompok di sini supaya bisa membaca hasil yang mereka buat sebentar, hasil yang kalian buat sebentar, kalian dari kelompok masing-masing kelompok, masing-masing kelompok
Jadi semuanya sudah dibagi, toh? Nah, mana yang kelompok satu? Kelompok satu mana? Nah, kelompok satu. Kelompok satu dong pilih dong ketua kelompoknya siapa? Dong merebut 5 orang dong merebut siapa yang jadi ketua kelompok. Mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 nanti dong pilih dong ketua kelompoknya, ya? Jadi 5 orang ini pilih siapa yang jadi ketua kelompok. Mana kelompok 3? Nah, kelompok 3 nanti sama juga kelompok 3 juga pilih ketua kelompok. Mana kelompok 4? Nah, kelompok 4 juga sama pilih ketua kelompok. Setelah itu dorang cari permasalahan yang ada di lembaran itu, lembaran kerja. Lalu kalian tulis di APS ini, di lembaran di sini. Sudah tulis ini nama kelompok. Nanti dong pilih kelompok itu. Pilih kelompok dong tulis ketua kelompok. Contohnya kelompok berapa? Ini kelompok 3. Tulis kelompok 3, ketua kelompoknya siapa, dan bersama anggotanya 4 orang. Sudah. Nah, silakan kalian berebut mana ini ketua kelompok. Kelompok 1. Mana yang menjadi ketua kelompok pada kelompok 1? Nama siapa? Putra. Nah, Putra yang menjadi ketua kelompok 4. Siapa yang menjadi ketua kelompok pada kelompok 4? Namanya siapa? Erja. Erja yang jadi ketua kelompok. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Namanya siapa? Atar. Pilih satu kelompok saja. Kalau ada pertanyaan nanti baru bisa ini. Maju Putra. Ada jawaban tadi. Merupakan bagian terendah dari iman dalam motivasi untuk berbuat baik serta menghindari dosa di dunia. Iya. Dari kelompok lain. Merupakan bagian dari ingin bertanya. Angkat tangan Natal. Angkat tangan salam dulu. Naik lantai jawab. Jawab mana? Ada 6 pertanyaan. Nah, sudah dengar dari di pertanyaan atas tadi bahwa rukun iman itu ada berapa perkara, ya? Nah, yang sudah dijawab oleh Putra kelompok 1 bahwa rukun iman itu ada berapa tadi Putra? Ada berapa? Ya, itu saja. Ada yang masih bertanya? Sudah?
tidak? Tidak ada. Pas. Semuanya sudah paham? Sudah mengerti? Sudah. Tapi Ustazah, silakan duduk kembali. Nah, dengar sini duduk. Nah, tadi mewakili satu kelompok saja, ya? Mewakili satu kelompok satu sudah mempresentasikan dorang punya hasil belajar pada hari ini, ya? Jadi ada yang menanggapi umpan balik antara siswa dengan siswa. Sebelum tutup, ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya kepada, coba bertanya. Ada yang mau bertanya apa? Nah, apa itu hari penimbangan? Siapa yang tahu jawab? Apa itu hari penimbangan? Ada yang bisa jawab? Hari penimbangan adalah timbangnya amal perbuatan kita. Amal perbuatan yang selama kita hidup di dunia itu ditimbang. Bukan ditimbang di dunia ini, ditimbang di akhirat. Timbang di akhirat, mulut kita dikunci, tangan kita diikat, kaki kita diam, cuma kita punya bulu-bulu ini yang bisa menjawab amal perbuatan kita semasa kita hidup dunia. Itu di akhirat. Kalau mulut itu kan banyak bicara bohong, ya? Bicara koyak. Kalau saya hari ini saya telah buat begini. Itu ditutup oleh Allah, bukan ditutup oleh Allah, maka hanya kaki atau bulu-bulu kita yang bisa menjawab amal perbuatan kita di selama hidup di dunia. Nah, sebelum tutup, masih semangat belajar? Masih. Semangat belajar? Masih. Tadi kita harus banyak-banyak berdoa, banyak belajar, ya? Banyak berbuat baik. Kesimpulan dari materi tadi adalah dari kejadian hari tadi, kita harus banyak berdoa, banyak berbuat baik. Berbuat baik itu kepada siapa saja. Jadi itu adalah, jadi ke depan dengan minggu depan yang hari yang sama, maka kita belajar materi yang selanjutnya tentang hikmah kepada hari akhir. Sebelum kita tutup, saya minta Jaka pimpin doa untuk para pelajaran. Jadi berdoa tadi maka menghadiri kita belajar pada hari ini, ya? Jadi sebelum kita tutup mengucapkan salam, satu kata untuk kalian, gantunglah cita-cita itu setinggi langit, ya? Supaya kalian itu bisa lagi. Gantunglah cita-cita itu setinggi apa? Langit. Supaya kalian bisa raih apa yang ada di hari, ya? Dengan akhiri berdoa tadi, maka hari ini pelajaran kita sampai di sini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.